Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa siang ini mudah-mudahan teman-teman sudah makan siang. Bagi yang belum juga boleh sambil makan siang atau ngopi atau apapun. Kalau saya baru makan siang ya, karena kemarin itu molor setengah jam jadi saya belum sempat makan siang. Kalau sekarang sudah makan siang dan membuat susu serta tadi beli degan ini ya. Hobi saya itu minum minuman yang menyegarkan, kadang ngopi sih. Teh sangat suka juga. Mungkin teman-teman punya hobi tertentu yang berhubungan dengan aroma makanan. Kita juga ada undangan menulis makanan yang menenangkan, ya. Eh, Food comfort memoir, ya. Comfort food memoir, ya, memoir yang menenangkan. Nanti teman-teman boleh ikut. Sudah kita buka di Instagram Berbidia, teman-teman boleh ikut cara membuatnya, terus cara menyajikannya, ya. Biasanya comfort food memoir atau memoir yang makanan yang menenangkan itu berhubungan dengan makanan kesukaan. Terutama saat kita kecil, kita sedang gelisah, kita sedang apa, ya. Kita akan sembuh dan tenang ketika kita menyantap sebuah makanan atau minuman. Nah, teman-teman boleh berbagi. Itu. Eh, Sesi kedua ini adalah sesi memaafkan diri. Nah, teman-teman mungkin pernah tersakiti atau disakiti atau menyakiti bahkan dan merasa bersalah, ya, bahkan sampai menangis, "Ku menangis." Nah, Rosa banget ya, pecinta Rosa. Hati yang tersakiti itu ternyata berbahaya kalau dipendam terus-menerus. Hati yang tersakiti itu malah lebih cenderung ke perasaan benci, baik benci kepada diri sendiri maupun kepada orang lain terhadap apa-apa masalah yang kita terima ya, masalah kita disakiti, kita mungkin mendapatkan hinaan atau apa yang justru itu terukir di dalam hati itu menjadi dendam. Bahaya sekali, kebencian itu bisa menjadi dendam, seperti itu. Nah, akhirnya bisa menjadi sebuah luka, luka batin. Nah, bagaimana mengurainya menjadi damai, menjadi lega, dan kita bisa move on, ya. Salah satu manfaat memaafkan diri itu adalah bisa move on, bisa lega, bisa berkembang diri kita, ya. Nah, bintang tamu kita siang hari ini adalah seorang psikolog yang meneliti komunitas menulis memoir tahun kemarin dan skripsinya ini judulnya adalah Coping Stress pada Pegiat Komunitas Menulis Memoir, Studi Kasus Pegiat Komunitas Memoir di Surakarta. Dari UIN Raden Mas Said Surakarta untuk mendapatkan gelar sarjana psikologi ya. Dan bukunya telah kami terbitkan menjadi buku Seni Mengurai Luka untuk Hidup Lebih Bahagia. Oke, selamat siang Mbak Mia. Nanti selama kurang lebih 30 menit ke depan, Kak Nanik, bintang tamu kita akan mempresentasikan apa itu coping stress, bagaimana memaafkan diri sendiri dan orang lain, luka-luka batin itu bagaimana sih pengelolaan secara emosi. Nah, teman-teman yang ambil psikolog pasti senang sekali dan juga saya suka psikologi, teman-teman pasti senang ya. Karena sesi ini em, saya sengaja meminta Kak Nanik untuk menjadi bintang tamu agar teman-teman semakin paham bagaimana memaafkan diri sendiri. Itu sangat-sangat penting. Alhamdulillah bukunya sudah terbit, jadi kita ucap selamat untuk Kak Nanik dan juga teman-teman yang ingin nulis buku, baik buku psikologi, pengembangan diri maupun buku yang lain, kami sangat siap untuk berkolaborasi bersama. Baiklah, Kak Nanik ini aslinya Tawangmangu, teman-teman. Sekarang bekerja di HRD, sebuah penerbit juga di Kota Surakarta, terutama fokusnya di sumber daya manusia untuk perusahaan ya, untuk company, untuk corporate. Dan Kak Nanik ini juga aktif menulis artikel-artikel psikologi. Kemungkinan minggu kedua kalau tidak salah, bukunya akan kami luncurkan di Zoom bersama rekannya seorang psikolog juga dan juga satu dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang ambil PhD di Taiwan serta beberapa teman-teman yang terlibat dalam eh, sesi wawancara penulisan skripsi Kak Nani. Kami persilakan Kak Nanik Sri Sunarni untuk menyampaikan materinya.
Baik, terima kasih Mas Tio. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya Mas Dio udah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing bareng sama teman-teman di sini semua yang insya Allah luar biasa sekali ya. Kemudian tadi mungkin itu ya Mas bisa diluruskan sedikit, saya bukan psikolog ya, karena saya baru lulus S1, tapi kalau didoakan jadi Calon psikolog ya. psikolog, iya. Oke, saya kira di sesi ini itu ada pematerinya gitu ya Mas ya. Ternyata ini khusus untuk sharing aja gitu ya Mas. Materi sebenarnya memaafkan diri sendiri, tapi kan kita perlu bantuan Kak Ranik untuk menjelaskan secara psikologi. Oke, jadi hari ini, siang ini mungkin nggak banyak Berdasarkan, materi, ya, berdasarkan coping stress. ya mungkin nggak banyak materi yang bisa saya sampaikan ya Mas Dio, karena eh, untuk saya sendiri terkait dengan coping stress dan juga hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pun saya masih banyak belajar gitu ya Mas ya. Jadi mungkin nanti kita lebih banyak ke sharing aja gitu. Mungkin langsung aja saya share screen dulu ya Mas ya. Oke, Mas Dio, saya bisa dijadikan co-host apa enggak ini? Soalnya oh saya bisa, nggak. sebentar, sebentar. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Maaf Mas Dio, yang dijadikan co-host yang akun satunya ya. Oh, akun satunya Soalnya, sebentar. Ya, 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 ya. Heeh. Sudah? ya udah Mas. Oke. Oke, sudah terlihat ya, Iya, bisa teman-teman. bantu di zoom kan yang paling bawah. Oke, sudah terlihat ya. Yui. Kok ngeblur ya? Oh, mungkin jaring apa jaringan saya ya Mas Oh ya? ya, sudah jelas, sudah jelas, sudah jelas. Udah ya. Ya, sudah jelas. Silakan, Kak. Oke, mungkin langsung saja ya. Eh, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai memaafkan diri sendiri dan bagaimana hubungannya dengan coping stress dan juga memoir yang nantinya akan kita tulis bersama gitu ya. Mungkin langsung saja sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan bagaimana memaafkan diri sendiri, kita perlu tahu dulu apa itu memaafkan diri itu. Kalau dalam psikologi itu biasa dikenal dengan self forgiveness ya. Mungkin di sini teman-teman yang dari jurusan psikologi sudah familiar ya untuk pengertian ini. Jadi memaafkan diri sendiri itu adalah menerima apa yang sudah terjadi dan juga memperlakukan diri secara welas asih sehingga akhirnya kita mampu memaknai apa yang sudah terjadi. Jadi di sini kalau bahasa Jawanya apa ya? Legowo gitu ya. Jadi uh, ketika kita bisa memaafkan diri sendiri, kita menerima mungkin kegagalan-kegagalan ataupun hal-hal kesalahan yang telah kita lakukan, baik itu kita lakukan secara sadar maupun secara tidak sadar. Nah, di sini ketika kita mampu untuk memaafkan diri sendiri, kita akan bisa tuh mengambil makna, memaknai apa yang sudah terjadi. Kita ambil contoh semisal bagi teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya, ketika misalkan ingin ikut pertukaran pelajar ke luar negeri, udah berusaha dengan sebaik mungkin, sudah belajar mati-matian, kemudian mengasah skill,
mengupgrade kemampuan dengan ikut organisasi, dengan ikut berbagai macam kegiatan gitu ya. Tapi kok ternyata udah beberapa kali nyoba mendaftar untuk bisa ikut pertukaran pelajar ke luar negeri, masih aja gagal nih, belum bisa dapat kesempatan untuk ikut ke sana gitu. Nah, maka di sini kita akan memaknai, kita akan mengevaluasi, kenapa sih kok aku bisa gagal ya? Padahal aku udah berjuang loh. Katanya eh, usaha itu nggak bakal mengkhianati hasil. Ternyata kok sama aja nih, aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah, dari sini kita akan bisa memaknai, oh mungkin aja nih aku gagal karena mungkin walaupun aku sudah berusaha, kali aja nih ada hal-hal ataupun cara-cara yang perlu untuk diperbaiki. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa mengevaluasinya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tadi kita sudah tahu apa itu pengertian dari memaafkan diri sendiri. Sekarang kita akan membahas terkait dengan kenapa sih kita perlu untuk memaafkan diri sendiri, apa manfaatnya gitu ya. Karena kan biasanya yang familiar di dalam kehidupan sehari-hari, terutama mungkin orang tua gitu ya. Orang tua, saudara itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Tapi seringkali pemaaf ini bukan untuk diri sendiri, tapi lebih kepada orang lain. Contoh sederhananya, ketika kita melakukan kesalahan kepada teman kita diharuskan untuk meminta maaf. Bahkan ada pula dalam beberapa kasus itu kita salah ataupun nggak salah pun lebih baik minta maaf gitu ya, yang sering terjadi di budaya kita. Nah, tapi kali ini kita akan membahas terkait dengan memaafkan diri sendiri. Jadi nggak melulu harus tentang orang lain, tapi memaafkan diri sendiri itu juga sangat penting ya teman-teman. Yang pertama, dengan memaafkan diri sendiri itu kita artinya adalah menjaga kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Seperti yang kita ketahui, ketika kita terus menyalahkan diri sendiri atas suatu kegagalan yang pernah kita lakukan gitu ya, terus kita menghujani diri kita dengan makian, mengerutuki diri setiap hari dengan uh, mungkin apa sih kok aku tuh nggak bisa apa-apa, kok aku tuh ceroboh banget ya bisa bikin kesalahan seperti itu, kok aku kayak gini aja nggak bisa, kok aku gagal terus kayak gini, apa aku nggak berguna ya, dan lain-lain. Nah, ketika kita terus menghujani diri kita dengan kalimat-kalimat negatif itu tadi, akhirnya kesehatan mental kita yang akan terganggu. Dan mungkin yang perlu diluruskan juga, kesehatan mental itu tidak hanya melulu terkait dengan bebasnya individu dari penyakit jiwa, katakanlah misalkan depresi ataupun schizofren dan lain-lain. Tapi kesehatan mental itu bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana, misalkan pikiran yang tenang, hati yang bahagia, kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kesehatan mental kita ini sudah terjaga, sudah baik gitu ya, maka ini juga akan berimbas pada kesehatan fisik. Maksudnya adalah ketika mental kita ataupun jasmani kita itu sehat, bahagia, tenang, maka fisik kita itu akan jadi apa ya, lebih sehat gitu. Kita contohkan ketika seseorang yang setiap hari itu tidak bisa mencintai dirinya sendiri, selalu menyalahkan dirinya sendiri atas berbagai hal yang dia alami. Tiap hari overthinking tuh, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak doyan makan, sampai nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya memang disukai, memang hobi gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ini akan berdampak pada fisiknya. Mungkin orang itu akan terkena asam lambung kayak gitu ya, yang seringkali menjangkiti orang-orang. Nah, maka dari itu, memaafkan diri ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih diri untuk menghadapi tantangan hidup. Ketika seseorang itu sudah terbiasa untuk memaafkan dirinya sendiri, dia bakalan bisa untuk memaknai bahwasanya dalam hidup ini memang
tidak melulu tentang sesuatu yang lurus-lurus aja nih. Nggak melulu tentang sesuatu yang harus membahagiakan, harus tentang keberhasilan selalu. Tapi dalam hidup itu, dalam setiap level kehidupan, semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tingkat kemampuan individu, itu pastinya akan ditemukan tantangan-tantangan dalam hidup. Entah itu kegagalan, entah itu kesedihan, entah itu kemarahan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, memaafkan diri itu penting agar kita lebih peduli dengan diri sendiri. Supaya kita itu lebih mengenal diri sendiri. Kita tidak hanya menuntut diri sendiri untuk menjadi sesuatu yang sempurna, akan tetapi kita juga sadar nih, sadar bahwasanya kita itu hanya manusia biasa. Kita nggak harus menjadi sesuatu yang sempurna, yang harus terlihat buah, yang harus terlihat sukses di depan orang lain. Tetapi bagaimana kita menjadi diri sendiri dengan memanfaatkan apa yang kita punya saat ini. Dan yang terakhir, memaafkan diri sendiri itu adalah salah satu wujud dari self-love atau mencintai diri sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri, dia akan tahu kapan dia akan um, meminta dirinya untuk bisa berjuang lebih, dan juga dia juga tahu di mana batas kemampuan dari dirinya sendiri. Dan ketika dia mengalami kegagalan, mengalami keterpurukan, dia akan tahu kapan dia harus meminta maaf pada diri sendiri dan juga memperlakukan dirinya dengan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, mungkin dari tadi kita membicarakan dengan memaafkan diri sendiri, kayaknya gampang banget gitu ya diucapkan di mulut, tapi barangkali mungkin ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Karena pada kenyataannya dalam budaya masyarakat kita seringkali memaafkan diri sendiri itu hal yang remeh gitu, hal yang mungkin ekstrimnya nggak perlu dilakukan gitu ya bagi pemikiran sebagian orang. Tapi bagi kita yang sudah mengerti tentang pentingnya untuk memaafkan diri sendiri, kita akan berusaha mencari tahu bagaimana sih caranya untuk memaafkan diri sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita bisa memulai dengan hal yang sederhana dengan cara biasakan untuk mengucapkan kata maaf pada diri sendiri. Biasanya orang akan sungkan gitu ya sama diri sendiri, misalkan ngomong di depan cermin, maaf ya diriku, aku udah bikin kamu bekerja terlalu keras, aku terlalu bikin kamu uh, bekerja di luar batas uh, yang kamu bisa. Seringkali orang bakalan malu kan mengatakan hal seperti itu, apalagi menghadapkan diri di depan cermin kayak gitu. Rasa-rasanya aneh aja gitu. Tapi coba deh, coba kita biasakan hal ini untuk mengucapkan maaf pada diri sendiri. Contohnya ketika mungkin barangkali teman-teman yang baru lulus kuliah gitu ya, biasanya kan frustasi nih, frustasi karena ternyata mencari pekerjaan itu sulit, nggak semudah yang kita bayangkan. Nah, mungkin nggak sedikit juga dari kita akan menghakimi diri sendiri dan mengatakan bahwa aku tuh nggak bisa apa-apa ya, aku tuh nggak punya kemampuan apa-apa gitu ya, kok sampai semua perusahaan nggak mau menerima aku, kenapa nggak ada satupun yang percaya sama kemampuan aku. Nah, dari sini cobalah kita uh, memaafkan diri sendiri dengan, oh maaf ya, kamu bukan bukan berarti kamu itu nggak bisa atau nggak memiliki kemampuan ataupun skill untuk bisa kamu tawarkan ke perusahaan. Cuma mungkin kamu memang harus meningkatkan kemampuan itu, dan nggak harus kamu menyalahkan masa lalu. Mungkin waktu kuliah nggak mau ikut magang, nggak mau ikut organisasi ataupun upgrade skill gitu ya, nggak apa-apa, itu udah terjadi. Yang penting uh, kamu berusaha memperbaiki hari ini dan juga masa depan. Nah, ketika nantinya kita sudah terbiasa untuk mengucapkan kata maaf kepada diri sendiri ini, itu bakalan mengubah mindset kita. Dan kemudian
hari-hari yang kita lalui pun akan terasa lebih mudah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah belajar mencintai diri sendiri. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi, dengan mencintai diri sendiri kita akan tahu di mana batas kemampuan kita dan sejauh mana sih kita mampu untuk melakukan suatu hal. Dengan begitu, kita akan bisa menentukan eh, apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk mensyukuri apa yang dimiliki. Mungkin ini bukanlah hal yang mudah ya, berusaha mensyukuri apa yang dimiliki, apalagi bagi kita yang anak-anak muda nih. Biasanya lihat temennya punya HP iPhone, sedangkan punya kita HP-nya biasa-biasa aja. Atau mungkin yang sudah berkeluarga, ketika melihat rumput tetangga, kok kelihatannya keluarga mereka lebih bahagia ya, anak-anaknya soleh-solehah, kemudian rumahnya bagus, mobilnya bagus, mewah. Kok di keluargaku gini-gini aja, masih sering kekurangan lah, kemudian anak-anak yang sulit untuk diatur lah, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berusaha untuk mensyukuri apa yang kita miliki, dari hal-hal yang sederhana aja lah, kita akan bisa mencintai diri sendiri dan lebih mudah untuk memaafkan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah belajar untuk menerima keadaan dengan ikhlas. Ini hampir sama ya dengan di poin 3, yang intinya sama-sama bersyukur. Karena kadang semakin dewasa seseorang itu akan menemui hal-hal yang di luar ekspektasinya. Mungkin dulu kita berpikir bahwa dewasa kerja itu adalah hal yang menyenangkan. Kita bisa bekerja, membuktikan kemampuan kita, kemudian kita bisa mendapatkan apresiasi dari atasan mungkin, kemudian kita juga bisa mendapatkan gaji dengan nominal yang tinggi, belum nanti dapat bonusnya, terus kita bisa pergi jalan-jalan dengan uang yang kita punya. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu ya teman-teman. Ternyata dewasa itu tentang banyak menerima. Ternyata kerja itu sulit, ternyata kerja itu berat, ternyata berapapun besarnya gaji yang kita terima, kadangkala masih habis juga nggak tahu kemana. Atau mungkin ada banyak kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Nah, dari sini, kata ikhlas itu sangat penting-penting banget ya. Ketika kita ikhlas dengan kerjaan yang kita jalani, ketika kita ikhlas dengan kehidupan yang kita miliki saat ini, maka hidup kita akan jauh lebih tenang. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara memaknai apa yang telah terjadi dan menjadikan kejadian di masa lalu itu sebagai bahan untuk belajar sehingga kita lebih banyak bersyukur. Karena apa? Karena semakin banyak pengalaman, semakin panjang perjalanan seseorang dalam kehidupan, dia akan menemui yang saya katakan tadi, dia akan menemui banyak rintangan, banyak kesulitan, dan pastinya sekali dua kali mungkin kita akan terjatuh ke lubang yang salah, mungkin kita akan mengalami kegagalan. Nah, pentingnya di sini kita bisa memaknai hal yang sudah terjadi itu, kegagalan yang sudah terjadi itu, sehingga kita lebih banyak bersyukur. Dan yang terakhir adalah menerapkan coping stress. Mungkin di luar dari 6 cara ini, masih ada banyak banget cara-cara yang bisa kita lakukan. Jadi nanti saya harapkan setelah materi ini selesai dipaparkan, kita bisa saling sharing gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, karena tadi saya katakan salah satu cara untuk memaafkan diri sendiri adalah dengan melalui coping stress. Tapi kita akan terlebih dulu membahas nih, apa sih itu coping stress? Nah, kalau secara bahasa, stres itu bisa diartikan dengan tegangan atau tekanan gitu ya. Kemudian untuk coping itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh individu. Nah, maka pengertian dari coping stress di sini adalah upaya ataupun usaha yang dilakukan individu untuk mengatasi ketegangan ataupun tekanan yang melebihi dari batas sumber daya kemampuannya. Jadi contoh sederhananya,
kalau kata sederhananya coping stress itu adalah usaha untuk mengatasi keadaan gitu. Kemudian setelah kita tahu coping stress itu apa, kita akan berlanjut kepada jenis coping stress. Jadi kalau menurut Lazarus and Folkman tahun 2006 ya, mereka adalah pencetus teori coping stress. Coping stress itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah coping yang berfokus pada masalah, dan yang kedua adalah coping yang berfokus pada emosi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah coping atau strategi yang berbasis pada pemecahan masalah. Ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah konfrontasi, yang kedua seeking social support, dan yang ketiga adalah playful problem solving. Yang pertama, konfrontasi. Ini kalau kita artikan konfrontasi itu sebagai cara individu untuk mengatasi suatu permasalahan dengan mengambil resiko, dengan cara-cara yang katakanlah cukup agresif gitu ya. Contoh sederhananya adalah ketika sering kita temui di masalah sosial ekonomi gitu ya. Ketika dalam sebuah keluarga mereka mengalami kekurangan ekonomi, mereka terlilit hutang gitu. Nah, mereka pastinya kan akan frustasi, tertekan dengan kondisi yang ada. Makanya dia berusaha untuk mengatasi hal itu, salah satunya mungkin dengan cara-cara yang kriminal gitu. Misalkan dengan mencuri, bobol bank, bobol ATM gitu mungkin, atau mungkin yang paling ekstrim bunuh diri gitu ya. Ketika kalau bunuh diri kan dianggapnya permasalahan udah selesai. Seperti itu. Itu contoh konfrontasi. Kemudian yang kedua adalah seeking social support atau mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, ini nih yang sering kita lakukan ya. Mungkin kita akan bercerita sama keluarga tentang apa yang kita alami. Mungkin kita juga bisa bercerita kepada teman terdekat kita. Misalkan contohnya ketika kita sedang ditimpa musibah, katakanlah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya, tapi ini contoh aja. Jadi ketika misalkan kita kehilangan uang atau kehilangan barang seperti itu, kita akan cerita ke orang lain. Oh, aku hari ini kesel nih, aku lagi susah nih, kalau aku tuh lagi kehilangan bla 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 seperti itu. Nah, dengan bercerita kepada orang lain, kita berharap untuk bisa merasa lebih lega, merasa lebih tenang. Kemudian yang ketiga adalah mindful problem solving atau berusaha untuk mencari ataupun merencanakan cara-cara yang bisa untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi. Misalkan nih, ketika seseorang di kasus yang pertama tadi, misalkan di sebuah keluarga dia terlilit hutang, maka dia akan berusaha bagaimana nih caranya untuk segera melunasi hutang tersebut. Oh, mungkin dengan bekerja dulu atau mungkin menjual beberapa barang yang dipunyai di rumah atau mungkin meminjam kepada anggota keluarga lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah coping yang berbasis pada emosi, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah self control atau kontrol diri. Kalau kita membahasakannya secara sederhana, ya kontrol diri ini adalah kemampuan ataupun bagaimana kita bisa mengontrol atau membatasi diri untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah distancing atau menjauh dari permasalahan yang ada. Distancing ini tidak melulu negatif ya teman-teman, tapi dengan kita menjaga jarak dengan masalah, kita akan bisa memiliki waktu untuk berpikir sendiri, untuk menjernihkan pikiran, untuk kemudian nantinya kita bisa apa ya, kita bisa mendapatkan solusi atau memecahkan masalah yang ada. Contoh sederhananya adalah ketika mungkin untuk teman-teman yang lagi skripsi misalkan, kan pasti jenuh banget ya itu ngerjain skripsi, belum lagi kalau dosen pembimbingnya eh, tidak sejalan atau tidak sepemikiran dengan kita, itu kan pasti akan sulit. Nah, peran distancing ini sangat penting.
yakni mungkin kita butuh waktu istirahat 1 atau 2 hari dengan tidak membuka skripsi itu terlebih dahulu. Kita bisa gunakan waktu dengan refreshing, nonton film, atau apapun yang bisa bikin kita senang, yang bikin pikiran kita lebih fresh gitu ya. Nah, kemudian baru setelahnya kita bisa buka skripsi itu lagi dan kita bisa mulai mengerjakan lagi. Dan itu bisa dipastikan kita akan jauh lebih produktif daripada kita memaksa diri kita untuk menyelesaikan skripsi itu di kala pikiran kita lagi runyam, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah positive reprisal atau mengambil makna positif. Ini yang sering banget kita ulang-ulang ya. Jadi pentingnya mengambil makna positif atas setiap kejadian. Jadi ketika kita mengalami musibah, pasti adalah satu titik di mana itu ada hikmahnya, memberikan suatu saat bakal memberikan kita manfaat gitu. Kemudian yang keempat adalah accepting responsibility, dan yang kelima adalah escape avoidance atau melarikan diri. Jadi melarikan diri ini lebih kepada kurangnya rasa tanggung jawab gitu ya. Jadi ketika misalkan kita bikin salah sama orang, kita menyakiti hati orang, terus kita mikirnya ya udahlah, cuma masalah gitu aja, ngapain harus dibawa-bawa terlalu dalam gitu. Kemudian kalau yang tadi, maaf kelewat, yang accepting responsibility ini adalah bagaimana kita menyadari tanggung jawab kita atas penyelesaian suatu masalah. Katakanlah misalkan eh, dalam sebuah kasus, misalkan orang tua, ketika anaknya ini merasa tidak nyaman berada di dalam rumah, ketika anaknya ini lebih memilih untuk uh, menghabiskan waktunya bersama teman-temannya karena merasa di rumah itu bukanlah tempat yang nyaman buat dia, maka orang tua ini harusnya itu memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa memberikan kenyamanan dan juga rasa aman untuk anak ini, sehingga si anak itu tidak harus dan tidak perlu untuk mencari kebahagiaan di luar rumah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah coping stress melalui memoir. Mungkin teman-teman juga akan bertanya, bagaimana sih coping stress melalui memoir itu? Seperti apa sih? Kemudian kok bisa memoir sebagai sarana memaafkan diri sendiri? Emangnya memoir itu seperti apa gitu? Kita akan jawab di slide selanjutnya. Oke, di sini saya memberikan contoh, ini cover buku memoir dari Diomedia juga ya, tentang memoir kehilangan. Kehilangan bukan akhir dari segalanya. Dulu, singkat cerita, dulu ketika saya membaca memoir ini, banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari teman-teman memoaris, yang mana mereka menceritakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Dan kehilangan di sini tidak hanya tentang kehilangan pacar ataupun kehilangan barang gitu ya, tapi lebih dari itu. Ada yang bercerita tentang kehilangan orang tua yang disayangi, kehilangan orang-orang terdekat yang ia sayangi, atau bahkan kehilangan jati dirinya sendiri. Nah, di sini yang menarik teman-teman. Berarti kan ketika orang-orang itu mengalami sebuah kondisi yang tidaklah mudah gitu ya, kemudian dia mau dan mampu untuk menuangkan ceritanya itu yang notabene cerita yang pahit gitu ya dalam satu tulisan memoir. Itu kan pastinya akan memberikan kelegaan tersendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan psikologi gitu ya, memoir itu termasuk dalam salah satu bentuk express writing atau kegiatan menulis secara ekspresif. Nah, dalam psikologi, expressive writing ini biasa digunakan dalam terapi. Nah, terapinya itu untuk penanganan apa saja? Biasanya yang sering kali ditemukan itu untuk menangani kasus kecemasan pada remaja. Kemudian ada kasus apa ya? Harga diri, self esteem pada kalangan karyawan mungkin. Atau mungkin untuk anak-anak korban broken home. Ini biasanya sering digunakan.
Kemudian banyak juga penelitian lain yang mengungkapkan bahwasanya terapi menulis pengalaman ekspresif ini dapat memberikan manfaat banyak sekali, dan di sini yang di slide ini saya merangkumnya dari 13 jurnal yang pernah saya baca, diantaranya yaitu menulis secara ekspresif ini bisa menurunkan kecemasan, kemudian depresi, mengurangi stres, dan juga menurunkan gejala PTSD atau post traumatic stress disorder, kemudian meningkatkan kesehatan mental dan fisik individu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah penelitian terbaru, yakni mengenai coping stress. Kebetulan ini adalah penelitian yang saya lakukan sendiri ya, di teman-teman komunitas menulis memoir di Surakarta, tepatnya di tahun 2022, yang mana menghasilkan hasil berupa menulis memoir itu merupakan salah satu bentuk coping stress pada komunitas menulis memoir. Dan juga menulis memoir ini dapat meningkatkan self-esteem atau harga diri yang kemudian mempengaruhi peningkatan self-love pada memoiris. Nah, kemudian apa sih kaitannya dengan memaafkan diri sendiri agar memperoleh ketenangan yang lebih berarti gitu ya? Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan kepada beberapa informan penelitian saya, dengan menulis memoir mereka itu bisa menerima apa yang saat ini mereka rasakan. Mereka mengakui dan menerima setiap emosi yang dirasakannya, entah itu marah, sedih, kecewa, bahagia. Mereka mengakui itu. Kemudian mereka menumpahkan setiap perjalanan pahit ataupun hal-hal kegagalan yang pernah dia alami ke dalam tulisan. Dan setelah menuliskan pengalaman tersebut ke dalam memoir, dari beberapa informan yang saya wawancarai dan juga saya observasi gitu ya, mereka menyatakan bahwa perasaan yang mereka dapatkan itu menjadi lebih baik. Mereka bisa menerima diri apa adanya. Kemudian dari sisi harga diri yang sebelumnya ketika mereka belum menulis memoir, mereka merasa mereka tuh nggak bisa apa-apa, mereka cenderung hina ataupun mudah untuk diremehkan gitu ya. Tapi ketika dia sudah selesai menulis memoir, dia menyadari bahwa betapa berharganya dirinya dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dan hal ini membuat mereka menjadi lebih produktif, bisa mengerahkan energinya, mengerahkan tenaganya untuk mengukir karya-karya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya menulis memoir ini selain bisa meningkatkan harga diri, juga dapat mempengaruhi uh, individu untuk mencintai dirinya sendiri. Dan ketika individu ini sudah mencintai dirinya sendiri, berarti kan otomatis sudah clear ya, si individu ini bisa memaafkan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, melalui menulis memoir ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, individu bisa menumpahkan setiap emosi yang dirasakan dan perlahan bisa menerima setiap emosi tersebut beserta setiap keadaan yang dialaminya. Nah, akhirnya individu mampu memaafkan dirinya sendiri karena mereka itu bisa menyadari bahwa memaafkan adalah salah satu bentuk mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, maka individu mampu berkarya dan melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya mencintai diri sendiri itu adalah dengan menerima keadaan dan juga masa lalu yang sudah kita lakukan, dan juga mengasihi ya, bukan mengasihani, mengasihi diri sendiri, kemudian juga bisa untuk mengevaluasi ataupun mengambil makna atas setiap kejadian yang sudah berlalu. Dan akhirnya kita mampu untuk lebih produktif dan juga bisa mengerahkan setiap kemampuan dan potensi yang kita miliki untuk melanjutkan kehidupan. Seperti itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
barangkali di sini teman-teman ada yang ingin sharing juga pengalamannya terkait kegagalan yang pernah dialami gitu ya, dan kemudian bagaimana sih cara kalian untuk memaafkan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali materinya. Nanti minta PPT-nya ya Kak Nanik ya. Iya, baik Mas Dio. Teman-teman, materi memaafkan diri memang eh, sangat menarik ya. Jadi apa kesalahan kita, kesalahan yang membuat persepsi kita menjadi kurang mencintai diri sendiri, itu ternyata kalau kita menggunakan teknik coping stress itu menjadi self love, lebih mencintai diri sendiri dan itu bisa membangkitkan kreativitas yang lebih produktif terhadap masa depan kita. Kami persilakan tiga teman-teman dulu, teman memoris yang ingin berbagi maupun bertanya. Silahkan, siapa dulu? Tentang memaafkan diri sendiri. Monggo, siapa dulu? Saya boleh bertanya? Silahkan. Ya, Mbak Nani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Mia. Ya, menarik sekali materinya. Saya tertarik yang tadi Mbak Nani cerita mengenai misalnya ada keluarga yang terlilit hutang, akhirnya dia mungkin bisa jadi satu keluarga tuh jadi toksik ya dalam tanda kutip begitu. Bagaimana caranya menghadapi keluarga yang seperti itu? Karena sekarang kan eranya pandemi ya, eranya yang kemarin bokeh berjamaah gitu. Kayaknya sampai sekarang ya karena banyak PHK dan lain-lain itu membuat banyak keluarga yang akhirnya saya pikir jadi stresnya meningkat gitu ya. Terus juga karena perceraian gitu. Nah, itu pasti kalau dari sisi Mbak Nani kan secara teori kayaknya mudah ya Mbak Nani ya, tapi mungkin pada prakteknya nggak semudah itu gitu. Mungkin ada tahapan awal dari sisi bagaimana misalnya dalam kondisi keluarga yang anaknya yang mengalami stres karena tekanan ekonomi, akhirnya mungkin dia harus berhenti sekolah, sementara orang tuanya ribut terus, nggak bisa bayar hutang dan lain-lain gitu. Dan saya juga banyak menemukan karena juga saya terlibat di BNN ya dengan mereka yang anak-anak muda yang terkena narkoba gitu. Itu salah satu yang mereka lakukan adalah ya ketemu lingkungan yang salah dan obat itu adalah salah satu pelariannya mereka gitu, Mbak Nani. Karena saya kan berhubungan langsung dengan mereka gitu ya. Jadi secara secara mm, anak muda tuh kan biasanya langsung yang praktis-praktis gitu. Apa sih yang cepat untuk bisa langsung stresnya hilang? Nah, itu obat tuh salah satu pelampiasan mereka. Tapi kalau dari sisi yang positifnya tuh Mbak Nani, kira-kira apa misalnya? Harus dengar musik. Kalau saya kan selalu bilang kita coba sholat, tapi kan nggak semudah itu juga ya Mbak Nani ya gitu. Nah, mungkin ada yang lebih mudah lagi gitu dari Mbak Nani yang mungkin itu saya bisa sampaikan juga ke teman-teman gitu ya, ke teman-teman yang mungkin dalam saya lagi membimbing mereka. Seperti itu Mbak Nani. Jadi startnya memang dari keluarga, kanan, stres dan lain-lain, tapi akhirnya ada lagi tingkatan yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Salah satunya mungkin kita sekarang lagi memerangi narkoba. Seperti itu Mbak Nani, mohon jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita tabung dulu tentang tadi ya masalah rumah tangga atau juga toxic family serta kenakalan remaja. Kita persilakan yang kedua, silakan kakak-kakak semua. Siapa Maaf dulu? Mas, Ya? mungkin bisa langsung dijawab satu persatu aja Iya, kali ya, iya. biar nggak lupa. Oke, boleh. Silahkan, Kak Nani. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mia, pertanyaan yang bagus banget, luar biasa banget, dan cukup realistis ya Ibu ya. Ini hal-hal yang memang seringkali kita temukan di uh, lingkungan terdekat kita. Misalkan tadi terkait dengan ekonomi dan lain-lain. Seperti yang saya katakan tadi ketika memaparkan materi, secara teori memang mudah ya, tapi untuk prakteknya ya emang benar-benar sulit gitu. Mungkin saya akan mulai menjawab terkait dengan gimana sih caranya untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak remaja gitu ya Ibu ya. Uh, Dulu waktu saya sering ikut kegiatan-kegiatan sosial gitu ya Ibu, baik ke panti ataupun ke yayasan-yayasan gitu. Uh, apa namanya? Ketika kita memberikan konseling ataupun memberikan bimbingan kepada anak-anak remaja memang tidaklah mudah. Dan pastinya hal pertama yang akan kita sampaikan adalah kamu itu ya sholat dulu lah,
baca Quran, dengerin ngaji, kayak gitu. Bagi mereka yang beragama Islam gitu ya. Tapi pada kenyataannya, ketika saya mencoba untuk memposisikan diri saya sebagai remaja itu, mohon maaf, mungkin saya akan mengatakan, apa sih dikit-dikit bawaannya sholat, dikit-dikit bawaannya ngaji. Emang semua masalah bisa diselesaikan dengan ngaji dan sholat? Kan enggak, gitu kan ya Bu ya. Mungkin yang apa namanya, yang pernah saya lakukan dan juga mungkin teman-teman saya dan juga beberapa orang-orang yang lebih berpengalaman yang mengajarkan kepada saya adalah dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu, Ibu. Jadi mungkin dengan cara kita itu membangun raport dengan anak-anak itu, bagaimana kita membuat si anak-anak ini nyaman untuk berbicara dengan kita, nyaman untuk kita ajak berpikir lebih jauh gitu ya, Ibu. Nah, ketika si anak-anak ini sudah nyaman dengan kita, otomatis dia akan mempercayai kita sebagai partner bicaranya. Dia bisa memberikan informasi ataupun hal-hal yang dia rasakan kepada kita. Nah, mungkin ketika sudah terjalin hubungan itu, kita bisa tanyakan, kamu tuh sebenarnya kenapa? Kenapa kok apa ya, memilih melakukan hal-hal yang mungkin menurut masyarakat ini kurang baik. Nah, seperti apa? Kita gali dulu apa yang dia rasakan, kemudian penyebabnya apa, dan apa sih yang sebenarnya ingin mereka dapatkan gitu ya. Keinginan mereka tuh apa gitu. Nah, dari situ kita bakalan tahu, oh, jadi memang si anak ini dengan latar belakang keluarga yang seperti ini, dengan latar belakang permasalahan yang seperti ini, dan dia maunya seperti ini. Maka dari situ kita baru bisa memberikan solusinya, Ibu. Nah, mungkin kalau ketika si anak ini korban broken home gitu ya, kalau kita langsung suruh sholat juga mungkin dia bakal nyepelin kita gitu. Mungkin kita akan berusaha untuk menjadi teman dia dulu. Ayo daripada daripada minum-minum miras, daripada konsumsi-konsumsi obat-obatan kayak gitu, ntar itu merugikan kamu sendiri loh. Masalah kamu emang bakalan bisa selesai. Kan enggak kan? Apa mungkin kita cari hal yang menyenangkan aja di luar hal itu. Mungkin kita bisa ajak dia nonton bareng film-film yang disukai anak remaja. Kayak misalkan yang lagi booming saat ini, Ibu, kan ada apa sih judulnya, Pergi yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Itu kan relate banget sama kehidupan kita, terutama anak-anak, baik anak-anak remaja kayak gitu ya. Atau mungkin kita berikan dia juga ajakan mungkin mendengarkan musik yang lebih sesuai dengan genre mereka, dia suka apa, kemudian melakukan hal-hal yang mereka sukai. Kalau misalkan mereka suka nulis, ya kita bantu fasilitasi mereka untuk menulis yang baik itu seperti apa. Kemudian kalau dia memang suka dalam bidang olahraga, ya berolahraga seperti itu. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih, Bu. Jadi masih dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Mohon koreksinya jika kurang tepat, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nani masukannya. Mungkin apakah ada feedback, Ibu Mia? Iya, iya pastinya ada sih. Pertama kali memang yang utama adalah kita tidak menggurui ya Mbak Nani, tapi kita sebagai partner, sebagai teman gitu. Mungkin kalau bahasa Jakartanya itu jangan sotoy gitu. Iya. Karena kalau udah sotoy biasanya nanti ada mental block ya, merekanya udah merasa belum apa-apa dinasehatin gitu ya. Terus ya pendekatan agama juga nggak bertahap juga ya, nggak langsung mengubah seseorang gitu. Seperti itu. Terima kasih. Mas Ngadio, sudah selesai. Mas Dionya nggak ada, mungkin aku ambil alih jadi moderator. Wah, siapa nih yang udah Mas Ngadio? Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Halo, Iya, monggo Mas. terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih Mas Dio. Mohon Mana posisinya maaf, Mas nggak Alan?
Ya, ini sedang berada di kaki Gunung Merapi, daerah Klaten. Sedang ada kegiatan di sini. Salam kenal Mbak Nani dan semuanya. Terima kasih atas penjelasan materi yang sangat menarik. Kalau nanti apa yang saya sampaikan ada putus-putusnya, mohon dimaklumi karena sinyalnya agak susah di sini. Ya, Mbak Nani, saya mau menceritakan sedikit tentang apa yang pernah saya alami terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Mbak Nani itu. Kalau di usia saya yang sekitar 20-an ini, itu kami atau mungkin teman-teman yang lain juga merasakan ada yang namanya quarter life crisis gitu Mbak ya. Bahwa kekhawatiran-kekhawatiran terhadap masa depan di usia yang sekitar 20-an ini. Nah, saya melakukan pencarian terhadap hal itu, kemudian sampai membawa saya untuk mengikuti sebuah kelas yang isinya terkait dengan mindfulness gitu, bahwa kita perlu belajar untuk menyadari diri kita hari ini dan posisi kita saat ini untuk meminimalisir adanya pikiran negatif dalam diri kita untuk menghadapi masa depan yang lebih baik gitu. Nah, kemudian sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah ini berbeda dengan mindfulness itu, bahwa saya pernah mendengar ada istilah tentang self talk gitu ya, bahwa kalau self talk itu ternyata ada dua Mbak itu, ada yang self talk positif, kemudian ada yang self talk negatif itu. Nah, ketika saya mempelajari ternyata selama ini kita atau lebih tepatnya saya sendiri itu sering menggunakan self talk negatif pada diri saya tanpa saya sadari, dan itu berpengaruh pada kehidupan saya itu. Nah, ketika saya belajar untuk mensugesti diri dan memberikan pemahaman-pemahaman positif, itu ternyata tidak langsung berdampak gitu Mbak pada kehidupan saya. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Nani, apakah dengan menulis memoir, kemudian menuliskan perasaan-perasaan kita dalam sebuah tulisan, itu bisa mempengaruhi self-talk kita dan bisa membawa kita untuk memahami posisi diri, sadar diri bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya ini salah loh. Kamu Alan, kamu harus memperbaiki diri loh, misalnya melalui tulisan-tulisan yang lebih positif seperti itu. Sementara itu Mbak Nani, terima kasih. Mas Ngadio, terima kasih. Ya, makasih. Mas Alan nanti mampir ya, ambil door prize. Ambil ngopi, Siap, tajak siap. ngopi. Siap, Mas. Iya. Kalau Oke. nanti mau ke Solo, saya kabari. Terima kasih, Mas Dio. Ya, terima kasih Mas Alan bertanya sangat bagus sekali tentang self talk. Bagaimana, apakah berpengaruh kalau dihubungkan dengan menulis memoir? Silakan Kak Nanik. Baik, terima kasih Mas Alan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus banget juga ya ini, terkait dengan apakah menulis memoir itu bisa memiliki dampak kepada cara kita untuk memperlakukan diri sendiri. Intinya gitu kan ya. Kalau sejauh yang saya saya pelajari gitu ya, dan juga dari hasil, saya bicara hasil penelitian aja ya gitu ya, jadi supaya tidak subjektif dari pemikiran saya gitu. Kalau dari hasil penelitian yang kemarin sudah saya lakukan ya, yang terakhir di komunitas menulis memoir sendiri, kalau boleh saya menceritakan sedikit, salah satu dari informan saya itu merupakan seorang anak broken home, ya, bukan anak ya, tapi
sudah usia mahasiswa juga, mahasiswa akhir. Dia adalah korban broken home dan posisinya dia adalah anak laki-laki satu-satunya dari 5 bersaudara. Nah, kondisinya dia ada di tengah-tengah nih. Nah, kemudian ketika saya mencoba untuk ngobrol dengan dia, dia mengaku bahwasanya dulu dia itu sering berkata kasar, bukan berkata kasar ya, tapi lebih kepada memberikan statement-statement negatif kepada dirinya sendiri. Misalnya, dia mengatakan bahwa dirinya itu tidak layak untuk dicintai, gitu. Dia tidak layak untuk membangun hubungan dengan orang lain. Kemudian dia merasa nggak ada yang peduli sama dia. Kemudian dia ini toksik untuk orang lain karena dia berangkat dari keluarga yang broken home gitu. Tetapi kemudian ketika dia mengenal memoir ya, ketika dia mengenal memoir, dia berusaha menuliskan apa sih yang sebenarnya dia rasakan, dan dia juga menceritakan terkait dengan masa lalu seperti apa yang membuat dia memiliki pemikiran yang sedemikian rupa. Dia menceritakan terkait dengan apa namanya kondisi keluarganya di masa silam yang toksik, yang broken home seperti itu, sehingga dia tidak bisa menerima apa yang dia alami saat itu. Di awal-awal menulis dia mungkin akan berpikir ya, dia akan berpikir bahwasanya buat apa sih nulis kayak gini, nggak bakalan ada manfaatnya gitu. Tapi ketika dia sudah memaksa dirinya untuk menyelesaikan satu tulisannya itu, perlahan-lahan dia itu bisa mengurai setiap kerumitan yang ada di kepalanya. Jadi dia membedah sebenarnya apa sih hal-hal yang aku takutin, apa sih hal-hal negatif yang aku rasakan kayak gitu. Dan akhirnya semakin dia menulis, dia bisa tahu gitu. Yang awalnya dia menghujat dirinya, dia nggak berharga, dia nggak punya nilai gitu ya. Tapi ketika dia sudah menyelesaikan tulisannya, dia menemukan bahwasanya kok ternyata keren juga ya aku selama ini, selama bertahun-tahun yang aku kira aku nggak berharga, aku nggak punya skill yang bisa aku jual katakanlah, aku juga nggak punya cinta buat orang-orang terdekatku dan aku nggak berhak mendapatkan cinta itu dari orang lain. Ternyata setelah aku nulis ini, aku baru sadar gitu loh, ternyata aku tuh jauh lebih berharga daripada yang aku kira sebelumnya. Ternyata aku punya banyak potensi, ternyata aku punya banyak kemampuan yang belum tentu orang lain punya. Dan dari situ dia akhirnya bisa mensyukuri apa yang sudah terjadi. Dan ternyata apa yang sudah dia lewati, hal-hal ataupun pengalaman di keluarganya yang kurang mengenakan itu tadi, itu adalah salah satu proses yang membentuk dia menjadi dirinya yang sekarang, seperti itu. Jadi kalau kasusnya tadi di Mas Alan yang saat ini sedang mengalami quarter life crisis, barangkali semua remaja gitu ya di usia 20-an itu juga akan mengalami hal itu. Pastinya nggak enak banget sih quarter life crisis. Saya juga pernah merasakan dan mungkin akhir-akhir ini juga sekali dua kali juga masih sering kepikiran gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin Mas Alan bisa mencoba untuk journaling dulu gitu ya. Kalau bikin memoir kan kita menyelesaikan sampai selesai. Tapi mungkin kalau masih awalan kita bisa coba dengan nulis journaling dulu. Saya biasanya memiliki satu buku diary gitu ya, block note gitu kecil. Setiap saya mengalami suatu hal kayak gitu, entah itu saya senang, entah saya sedih, saya biasanya nulis di situ. Singkat saja, yang penting itu bermakna gitu ya. Jadi ketika saya katakanlah hari ini pekerjaan saya sedang kurang bagus, saya dimarahin atasan, atau mungkin saya melakukan kesalahan yang agak fatal di kantor gitu ya. Saya tuliskan itu, saya tuliskan hari ini hari yang kurang mengenakan, bla 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 bla, kita tuliskan semuanya. Nah, dari kalimat-kalimat yang barangkali mungkin menggambarkan kondisi yang negatif, setelahnya kita akan mendapatkan perasaan yang lebih positif, Mas. Nah, ketika kita sudah bisa terbiasa untuk menuliskan apa yang kita rasakan,
lama-kelamaan statement-statement negatif yang biasanya kita lakukan gitu ya, itu akan dengan sendirinya tanpa kita sadari itu akan berubah menjadi statement yang positif gitu. Mungkin itu sih Mas Alan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada feedback, silahkan. Siap, siap. Keren, Mbak. Masuk akal ini, make sense ya. Ketika dulu saya melakukan journaling ya, tapi waktu masih SMA itu pun karena sebenarnya waktu itu sedang ini dekat dengan seseorang dan dia mengirim surat. Jadi kita lucu sih. So sweet. Waktu itu kita ya sweet mas ya, so sweet banget ini. Cinta anak SMA lah ya. Jadi karena dia menuliskan triggernya karena seseorang itu, jadi akhirnya kita berkabar melalui surat satu buku yang akhirnya kita saling bercerita tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan gitu. Cuman ya kalau anak laki-laki ya tidak biasa melakukan itu ya kadang aneh juga gitu. Tapi menarik Mbak. Mungkin saya bisa melakukan hal ini lagi dan tapi nggak ada partnernya gitu ya. Bedanya seperti itu dan semoga ini bisa menjadi upaya saya untuk memperbaiki self talk positif dalam diri saya begitu. Terima kasih Mbak Nani. Ya, mungkin Mas, saya sedikit menambahkan ya. Mungkin kalau benar sih katanya Mas Alan tadi, untuk sebagian laki-laki barangkali menuliskan perasaannya ke dalam buku tuh rasanya aneh gitu ya. Kayak mungkin ada yang bilang nggak laki nih kayak gini aja ngobrol ke buku kayak gitu. Tapi Iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa namanya? Kita harus bisa mengalahkan ego kita sendiri agar kita bisa mencapai ketenangan dan juga kesehatan mental kita sendiri. Kayak apa namanya? Yang penting tulis dulu aja lah, nggak usah mikirin apa namanya anehnya atau gimana gimananya. Coba dulu aja gitu. Siap, siap. Makasih Mbak Nani. Siap. Oke. Saya menulis diary sejak SD sampai kuliah. Jarang. Sekarang jarang, tetapi sesekali saya menulis. Saya masih punya blog note yang saya terbitkan ya. Itu biasanya untuk membuat perencanaan sama evaluasi. Tentu perasaan-perasaan yang seperti di buku diary mungkin sudah tidak seperti dulu ya. Jadi sekarang saya punya waktu khusus untuk menulis. Memang pagi punya waktu khusus untuk membaca dan juga setelah itu bekerja. Dan memang saya merasakan dampak menulis jurnal atau buku harian atau diary itu bisa membentuk seorang penulis. Rata-rata seorang sastrawan ya pasti punya buku diary. Pramudia Anantatur punya buku diary. Hampir semua sastrawan di dunia pasti berawal dari penulis diary itu. Jadi tidak mengenal gender. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau curhat tentang masalah diri sendiri? Mumpung ada Kak Nanik. Mas Ikhwanur Rois mungkin, Kak Davina, Mas Bayu, silahkan. Mas Lukas mungkin, Mbak Eva, Mbak Nabila silakan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Ngadio dan Mbak Nanik dan semuanya. Di sini saya ingin bertanya, oh ya sebelumnya ini suara saya sudah jelas atau belum ya? Ya, sudah jelas Kak. Ya, Ya. silakan. Saya ingin bertanya mengenai coping coping stres Stres, tadi. ya, Nah, ya, ya. di sini kan biasanya gimana caranya agar kita nggak terlalu larut dalam melakukan coping stres itu dan bisa kembali untuk menghadapi masalah yang ada. Karena misalnya yang di focus coping tadi kan ada distancing ya Mbak. Nah itu kan kita kan cenderung menjaga jarak dari masalah untuk menjernihkan pikiran. Nah tapi karena mungkin sebelumnya kita telah mendapatkan kejadian yang terlalu traumatik atau gimana gitu. Nah, khususnya saya kadang menjadi terlalu takut untuk kembali menghadapi masalah itu. Jadi
cenderung terlalu larut dalam melakukan coping stres itu. Nah, gimana caranya untuk menyadarkan diri kalau ayo kamu tuh harus bisa kembali menghadapi masalahmu gitu. Jangan terlalu larut untuk melakukan distancing tadi gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Makasih Kak. Makasih Kak Nabila. Silakan Kak Nani. Baik, terima kasih Kak Nabila pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus juga. Ini cukup dekat dan juga realistis banget di kalangan anak-anak muda gitu ya. Biasanya kalau misalkan mendapatkan suatu masalah yang mungkin pernah ataupun suatu ketika gitu ya pernah mendapatkan masalah dan itu justru memberikan traumatik yang berkepanjangan gitu ya Mbak Nabila ya. Mungkin bagi sebagian orang itu akan memilih untuk distancing tadi, kita menjaga jarak dengan masalah supaya kita bisa jernih lagi pikirannya. Tapi sebagian lagi itu juga ketika dia menjaga diri atau menjaga jarak itu tadi malah kebablasan gitu. Akhirnya dia malah lebih ke escape avoidant ya, lebih ke melarikan diri. Nah, mungkin barangkali hal yang bisa dilakukan agar kita itu tidak hanya terfokus pada masalah yang sedang dihadapi itu, yang seringkali bikin kita malah makin pusing, akhirnya kita nggak mau menyelesaikan masalah itu adalah dengan menganggap masalah itu adalah hal yang wajar terjadi. Dalam hidup, saya tadi juga mengatakan bahwasanya setiap manusia, setiap orang yang hidup itu pasti memiliki masalahnya masing-masing, entah berat, sedang, ringan, semua orang pasti mengalami. Cuman mungkin bentuknya saja yang berbeda untuk masing-masing orang gitu ya. Mungkin saya dulu juga pernah seperti Mbak Nabila gitu ya, ketika menghadapi masalah itu bawaannya di kepala itu pusing banget gitu. Terus, udahlah, serahlah, aku nggak mau tahu lagi, pusing. Terserah itu masalah mau selesai atau enggak, terserah gitu kan. Bawaannya udah terserah gitu. Tapi sekarang saya berusaha untuk mengubah mindset saya bahwa ya udah sih, emang berat masalah yang kuhadapi saat ini, tapi suatu saat masalah ini nggak bakal ada artinya lagi buat aku gitu loh, ketika aku sudah naik ke fase berikutnya. Jadi yang aku lakukan adalah supaya aku nggak terfokus ke masalah itu adalah yang pertama ya tadi tetap rehat dulu sebentar, terus kita mulai lagi. Tapi ketika kita mulai lagi kok ya jenuh, kok ya capek gitu ya, mungkin hal yang ada di pikiranku saat ini adalah aku nggak mau terfokus sama masalah itu. Aku nggak mau terus-terusan mikirin masalah itu. Sebaliknya, aku akan mengganti dengan apa sih yang bisa aku lakukan sekarang, apa sih yang bisa aku lakukan untuk mengurangi masalah itu. Kalaupun aku nggak bisa mengurangi masalah itu, aku akan berusaha untuk fokus melakukan apa yang aku bisa. Contoh sederhananya adalah ketika di kantor gitu ya. Ketika di kantor, mungkin saya memiliki kesulitan dalam mengerjakan beberapa hal katakanlah. Karena saya di perusahaan tempat saya kerja sekarang, saya tidak memiliki mentor, saya tidak memiliki senior sehingga saya melakukan semuanya otodidak tanpa ada orang lain yang bisa saya ajak sharing. Di awal-awal di beberapa bulan pertama saya bekerja, saya overthinking terus nih. Saya tuh disuruh mengerjakan A, tapi saya nggak ngerti ini caranya gimana. Saya mau tanya orang lain, saya juga nggak tahu tanya siapa, dan sebelumnya memang nggak pernah ada senior yang ada di posisi saya. Akhirnya, ketika saya hanya memikirkan dan hanya berkutat pada statement yang aku tuh nggak ngerti caranya dan lain-lain, aku nggak ada yang ngajarin dan lain-lain, akhirnya itu hanya bikin kepala saya semakin pusing dan pekerjaan saya ya terbengkalai, nggak selesai-selesai. Tapi sekarang saya berusaha ketika ya memang kondisinya saya nggak punya senior di sini, saya nggak punya mentor, saya memang belum mengerti apa yang harus saya kerjakan, ya solusinya saya harus belajar, saya harus mencari tahu dari sumber lain, seperti itu. Akhirnya saya fokus mengerjakan apa yang menjadi tugas saya, yang penting saya usaha dulu, entah salah, entah benar,
itu urusan belakangan. Yang penting bagi saya adalah prosesnya bagaimana saya bisa atau berusaha untuk menyelesaikan problem tersebut. Seperti itu Mbak Nabila. Mungkin intinya jangan terfokus pada masalah yang ada, tapi lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Seperti itu. Mungkin ada feedback Mbak Nabila? Ya, terima kasih Mbak Nani. Dari saya tidak ada feedback. Itu sarannya sudah sangat bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama Kak Nabila. Yang lain silakan Kak Salis mungkin, Mbak Mia Lauder, Mbak Maharani, Mas Bayu, Mbak Davina, Mbak Eva, Bu Cucu, silakan. Saya lewat, Pak. Oke. Yang lain? Mbak Eva, silakan. Terima kasih Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Mbak Eva. Maaf saya nggak buka foto ini kamera. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Nani. Setelah saya mendengarkan tapi agak terputus-putus tadi apa yang diutarakan itu. Tadi ada mengenai kalau membuat memoir apakah benar bisa menghilangkan beban-beban yang ada di hati. Saya merasakan itu, Mbak. Saya baru berkenalan dengan menulis memoir ini baru 1 tahun, dari bulan Februari 2022. Ceritanya pada waktu itu saya terkena COVID, kemudian seorang teman saya, seorang sahabat saya, yang sudah lebih dulu bergabung dengan Mas Dio, menghadiahkan saya sebuah buku. Pada waktu saya membaca buku itu, saya sangat tertarik. Wah, kayaknya sepertinya ini yang cocok buat saya. Kemudian saya ikut, dan saya ikut menulis waktu sama memoir bersama-sama, dan saya banyak diarahkan oleh Mas Dio karena saya mulai dari nol untuk ini, baru berkenalan dengan kayak apa macannya. Jadi saya merasa memang ternyata nikmat ya kita menulis itu. Bagian dari apa yang kita pendam, kita utarakan dengan leluasa. Selama ini saya merasa bahwa apa yang ada unek-unek di hati, saya pendam saja gitu. Itu paling besok juga selesai, pasti akan ada masanya hilang. Saya biarkan saja berlalu. Begitu saya berani menuliskan apa yang saya rasakan, tuh ada rasa plong. Saya juga nggak tahu apakah tulisan saya itu dibaca atau tidak. Paling tidak itu saya posting di grup keluarga, anak-anak dan suami saya tahu, oh ternyata begini mama dulu gitu. Jadi saya rasakan itu sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mas Dio sudah menjadi mentor saya yang baik. Kemudian dulu waktu saya masih bekerja, sering sekali saya menghadapi banyak hal-hal yang masalah ya, namanya di kantor ya, ada saja. Tapi pada waktu itu mungkin saya belum kenal sama komunitas ini ya. Jadi saya biasanya hanya saya endapkan sendiri. Kemudian saya bawa berbicara dengan diri saya sendiri. Tapi saya selalu menghibur diri, ini semua akan berlalu. Ini hanya sebentar saja. Begitu saja, jadi lewat. Atau saya katakan, wah memang suratan saya harus mengalami seperti ini. Setelah ini pasti ada cerahnya nantinya. Begitu. Tapi kalau sekarang saya sudah bisa menuliskan apa yang saya rasakan. Itu saya bersyukur sekali. Dan gitu aja Mbak Nani, ternyata memang besar manfaatnya buat diri saya, apalagi di usia sudah lewat banyak ini, jadi saya bisa mulai belajar lagi. Saya berpikir ternyata belajar itu memang tidak ada telatnya. Sekarang pun saya juga belajar dengan Mbak Nani, belajar dengan Mas Dio yang muda-muda, dan kakak-kakak sekalian. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Mbak Nanik bisa memberi respon, silakan. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Eva ya ceritanya. Mungkin Mas Dio juga cerita dari Ibu Eva ini mirip ya sama salah satu memoaris di komunitas menulis memoir. Kayaknya kemarin juga ada itu siapa ya, Ibu Sri Ulina Ginting kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. Itu dulu juga mengalami hal yang mungkin hampir mirip ya Ibu Eva. Jadi pernah mengalami COVID juga, dan akhirnya
beliau dengan apa namanya telaten menulis memoir, akhirnya nggak kesepian lagi dan juga lebih bisa apa ya bahagia gitulah cara sederhananya. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu Eva gitu ya, sudah bisa mengurai apa yang selama ini dirasakan dan bisa mendapatkan ketenangan tersendiri begitu. Dan ketika tadi di-share di grup keluarga gitu, mungkin baik suami dan juga anak-anak mungkin akan bisa lebih mengerti, oh ternyata ini ya yang Mama rasakan, dan kedepannya mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bareng supaya kita juga sama-sama enaknya kayak gitu. Semoga Ibu Eva kedepannya semakin bersemangat untuk menulis memoir. Insya Allah Mbak Nani. Cuman kalau saya coba menulis, kemudian saya posting di keluarga kecil saya saja, suami dan anak-anak, komentar suami saya, wah ternyata mama itu bisa menulis, baru sadar bahwa memang bisa menulis. Memang sebenarnya saya memang sangat suka menulis, tapi itu terbatas pada lingkup tertentu dan pekerjaan saja gitu. Jadi memang belum pernah saya dalam buku-buku seperti buku bersama gitu begini. Begitu Mbak, makasih banyak. Ya, Iya. Ibu, suatu saat bisa menerbitkan buku juga ya, Ibu ya. Ya, On proses Kak dalam Nani. proses Insya Allah. Mbak Eva ini adalah pencetus ide surat untuk anakku tercinta. Jadi nanti yang memberi pengantar ini masih revisi, masih kami tunggu, sedang proses layout. Antusias sangat luar biasa. Mbak Eva ini punya energi positif yang sangat besar dan saya sangat berterima kasih kepada Mbak Eva yang apa ya berani mengutarakan ide yang brilian begitu. Jadi apa yang disampaikan masa lalu tadi bisa diuraikan itu sama Kak Nanik jadi bahan skripsi dan kita bukukan jadi seni mengurai luka. Ya tidak hanya luka saja yang diurai sebenarnya ya, tapi kebanyakan kita punya masalah memang harus diuraikan. Ada problem solvingnya begitu. Tidak terasa 90 menit. Nah, untuk sesi terakhir kita memberi kesempatan untuk penutup kepada Kak Nanik. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Dio. Mungkin yang bisa saya sampaikan di sini adalah semangat untuk kita semua yang barangkali kita semua sedang berjuang melawan ego kita sendiri, sedang berjuang apa ya mengatasi masalah-masalah, problem-problem yang kita hadapi dalam hidup, entah itu dalam kehidupan sehari-hari maupun masalah-masalah yang masih kita bawa dari masa lalu. Semoga kita semua bisa segera berdamai dan juga mampu untuk memaafkan diri kita sendiri sehingga kedepannya kita bisa menjadi makhluk yang lebih baik lagi yang bisa mencintai diri sendiri apa adanya dan kemudian bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita maksudnya, sekitar kita. Terima kasih teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya juga yang sudah berkenan untuk sharing bersama di sini, belajar bersama. Saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih banyak, Kak warahmatullahi Nanik. wabarakatuh. Jadi sesi ini adalah sesi memaafkan diri sendiri. Nanti teman-teman ya bisa mengurai bagaimana kita memaafkan diri sendiri dari segala masalah, segala luka ya dalam bentuk memoir. Sesi pertama kemarin mengenal diri sendiri paling tidak 2-3 halaman, kemudian yang mengurai luka dengan memaafkan diri sendiri dan akhirnya bisa berdamai, itu bisa 5 halaman. Dan untuk sesi yang ketiga adalah berterima kasih kepada diri sendiri ya. Bersyukur, nanti kita tutup dengan bersyukur ya. Sesi keempat. Dan nanti paling tidak The Secret of Memoir, masing-masing memoir itu menulis 10 halaman ya. Kami tunggu sampai akhir bulan ini dan kita akan terbitkan bersama. Sekali lagi terima kasih karena telah berbagi pengalaman yang luar biasa. Teman-teman semua yang telah berpartisipasi. Terus semangat, mengembangkan potensi masing-masing dan belajar itu betul sekali kata Mbak Eva, tidak kenal umur. Semua kalau yang suka belajar hal baru itu memang menambah kesehatan kita ya. Mencegah kepikunan, mencegah
demensi dan sebagainya kalau kita suka belajar hal baru. Itu betul sekali. Dan selamat kepada teman-teman yang mengikuti hari ini bersama Kak Nanik. Anda adalah orang yang beruntung, dan teman-teman yang menonton di YouTube juga Anda orang yang beruntung karena menyimak materi memaafkan diri sendiri. Terima kasih banyak. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dio, terima Waalaikumsalam kasih Mbak warahmatullahi Nani.